فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis Al-Mudallas. Nah, yang tertulis secara umum terbagi menjadi dua, yaitu apa? Tadlisul isnad dan tadlisul syuyukh. Nah, dan kemarin baru disebutkan satu jenis, yaitu tadlisul isnad. Surahnya bagaimana tadlisul isnad ini? Apa Zaid? Seorang perawi meriwayatkan dari orang yang dia bertemu dengannya tapi tidak mendengar darinya, ataupun yang sezaman dengannya tapi tidak bertemu dengannya. Terus dengan sifat yang apa? Yang menunjukkan seakan-akan dia mendengar, itu intinya. Jadi pengertiannya masih sampai apa? Muhiman annahu qad sami'a minhu, sampai di sini. Ya. Baik. Jadi betul yang pertama, Khanifillah, seorang perawi meriwayatkan dari seseorang yang dia bertemu dengannya suatu hadis yang dia tidak mendengar dari orang tersebut, atau seorang perawi meriwayatkan dari orang yang sezaman tapi tidak bertemu dengannya dengan konteks atau sighah yang seakan-akan dia mendengar. Nah, disinilah sisi tadlis, dalam artian menimbulkan apa? Menimbulkan semacam apa? Semacam kerancuan. Dia tidak mendengar, tapi konteksnya seakan-akan dia mendengar. Nah, teman-teman yang lalu telah kita baca khilaf di kalangan para ulama. Baik. Apakah pada tadlis, nah itu cukup apa? Cukup mu'asarah, ataukah betul-betul harus apa? Harus dari orang yang Tafid pernah mendengar dari riwayat dari orang tersebut. Dan yang disebutkan di sini oleh Ibnu Sa'ad adalah pengertian yang masyhur. Baik, pengertian yang masyhur tentang apa? Tadlis. Dan di sana ada yang membedakan antara tadlis dan mursal khafi. Sebagaimana istilah siapa ini yang membedakan antara tadlis dan mursal khafi? Ibnu Qattan, didukung oleh siapa? Bazar, dan yang kemudian dibela siapa? Oleh siapa? Ibnu Hajar. Dibela oleh Ibnu Hajar. Nah, bahwasanya di sana ada tadlis dan ada mursal khafi. Taim. Kalau mursal khafi menurut beliau apa? Adin.
Apa? Mursal khafi. Apabila bertemu dan tidak diketahui bahwasanya apabila dia diketahui sezaman akan tetapi tidak diriwayatkan bahwasanya mereka saling bertemu. Apabila sezaman, apabila dia sezaman kemudian apa? Tidak ada riwayat bahwasanya mereka bertemu. Ini si Ibnu Hajar dinamakan mursal khafi. Tapi dalilnya apa yang menjadi alasan hal ini? Yang menjadi alasan untuk penamaan tersebut sebagai mursal khafi. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, na'am, dan saudara Tanaimah yang disebutkan tadi, na'am, untuk sekadar na'am sezaman ini tidak cukup. Sezaman kemudian apa meriwayatkan tapi belum bertemu. Sezaman tapi belum pernah bertemu dan meriwayatkan dengan suatu konteks yang seakan-akan dia mendengar. Ini tidak dikatakan sebagai tadlis, tapi diistilahkan sebagai mursal khafi. Karena apa? Di antara buktinya, dalilnya apa Zaid? Riwayat Abi Uthman An-Nahdi dan Qais bin Abi Hazim meriwayatkan dari Rasulullah. Atau secara umum dulu dengan apa? Dengan riwayat mukhadram. Riwayat mukhadram Hanifiyah dia apa? Sezaman dengan Nabi, ya kan? Tapi tidak bertemu dengan Nabi dan meriwayatkan dengan sighah yang seakan-akan dia mendengar. Maka ini tidak dinamakan tadlis tapi dinamakan apa? Mursal. Baik, dinamakan mursal. Baik. Dan kemarin dijawab dengan beberapa jawaban. Alasan yang seperti itu, nah bagaikannya juga ada pada sebagian sahabat. Maksudnya apa? Kelaziman pendapat Ibnu Hajar dan yang lainnya, kalau harus apa? Dia riwayat dari seorang apa? Seorang yang pernah bertemu. Nah, tapi apa yang diriwayatkan itu bukan yang didengar langsung darinya. Nah, yang seperti ini baru dinamakan tadlis. Cuman yang seperti ini harusnya pada sebagian sahabat juga ada, seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan bertemu dengan Nabi, cuman banyak meriwayatkan hadis-hadis yang tidak didengar langsung dari Nabi SAW. Taib. Cuman dijawab bahwasanya para sahabat, ya. Nah, tujuannya bukan seperti yang dilakukan oleh perawi-perawi yang ada di tabaqat di bawahnya. Nah, yang jelas alhamdulillah pengertian yang masyhur tentang tadlis adalah yang disebutkan oleh Ibnu Salah di sini. Baik, kita lanjutkan. Pada kelanjutan pengertian alhamdulillah muhiman annahu qad sami'a minhu. Nah, qala Ibnu Rusyaid fi Sunan al-Abyan qaluhu li'annahu law lam yakun qad sami'ahu minhu lakana bi talaqihi riwayah anhu min ghairi dzikri al-wasitati bainahuma mudallisan. Li'annahu law lam yakun qad sami'ahu minhu. Nah, sebab seandainya dia tidak mendengar hadis tersebut darinya, yaitu dari perawi yang dia mengambil, nah, atau yang dia meriwayatkan darinya, lakana bi itlaqihi riwayah anhu min ghairi dzikril wasithah bainahuma mudallisan atau mudallasan. Tentunya memutlakkan
mengeluarkan riwayah darinya tanpa menyebutkan wasithah di antara keduanya, ini merupakan apa? Merupakan bentuk tadlis. Fa inna hadza la yalzamu li imkani wasathin bainahuma wa huwa kaunuhu mursalan. Falaysa bi mujarradil an'anati min ghairi dzikril wasithati ba'da falaysa bi mujarradil an'anah min ghairi dzikril wasithati yu'addu mudallisan bal fi qasdi ihamis sama'i fima lam yasma'. Ini penting. Bahwasanya disebut seorang perawi ikhwanifillah mudallis dan sebuah hadis dinamakan mudallas apabila perawi tersebut dia meriwayatkan sesuatu yang tidak dia dengar ikhwanifillah tapi dengan konteks seakan-akan dia mendengar. Ya, dia memaksudkan iham, ya, menimbulkan gambaran pada orang yang mendengar bahwasanya dia mendengar padahal tidak mendengar. Inilah tadlis, sehingga sangat dekat dengan dusta. Makanya nanti akan dikatakan bahwasanya at-tadlis akhul kadhib. Tsumma qala hadza huwa al-faisalu fi hadhihi al-mas'alah. Wa hadhihi nuqtatun nafisatun takshifu laka hijab al-ishkal wa tuwahhidul farqa baina man an'ana fa'udda mursalan wa man an'ana fa'udda mudallasan. Atau ke orangnya berarti wa tuwaddihul farqa baina man an'ana fa'udda mursilan wa man an'ana fa'udda mudallisan. Karena yang disifati adalah orangnya. Dan ini adalah pembeda dalam masalah ini, yang menjadi inti perbedaan. Dan merupakan sesuatu yang penting sehingga menyingkap hijab yang kerancuan dalam masalah ini dan menjelaskan perbedaan antara orang yang meriwayatkan dengan tapi riwayatnya dia itu dianggap sebagai seorang yang meriwayatkan secara mursal, dan orang yang meriwayatkan dengan dan dimasuk kategorikan kepada mudallis. Jadi sama-sama meriwayatkan tapi satunya mursil, satunya mudallis. Apa yang membedakan? Yaitu qasdu ihamis sama fi ma lam yasma'. Ini yang membedakan. Qala minal awal qala Ali bin Khashram kunna inda Sufyan bin Uyainah faqala Zuhri kada faqila lahu asma'ta hadha minhu qala haddathani bihi Abdul Razzaq an Ma'mar anhu. Dan di antara contoh yang pertama, qala sana'ani fi tawdihil afkar waqad mathala Ibn Salah al-qism al-awwal bi hadzal mithal fadalla ala annahu arada bi qawlihi shaykhihi mathalan fa yashmalu shaykhihi kama fil mithal. Ibn Salah mencontohkan di sini untuk jenis yang pertama dengan contoh ini menunjukkan bahwasanya dia maksudkan dalam perkataannya bi syaikhihi sebagai contoh, ya, mencakup syekhnya langsung atau syekh dari syekhnya. Sebagaimana dalam contoh. Faqala Ibnu Hajar fi ta'rif ahli taqdis fi maratibil mawsufina bit tadlis wa yaltahaqu bi tadlisil isnad tadlisul qata' wa huwa an yahdif as-sighata wa yaqtasira ala qawlihi mathalan az-Zuhri an Anas.
Ibnu Hajar mengatakan dan dimasukkan dalam jenis tadlisul isnad adalah tadlisul qata', yaitu seorang perawi menghilangkan sighah dan mencukupkan mencukupkan dengan perkataannya. Sebagai contoh, Zuhri an Anas. Wa qala Umar ibnu Ali al-Muqaddami min atba'i tabi'in, thiqatun mashhur, kana syadidal ghulu fi tadlis, wasafahu bidzalika Ahmad wa Ibnu Ma'in wa Daruqutni wa ghairu wahidin. Wa qala Ibnu Sa'd thiqah wa kana yudallisu tadlisan syadida, yaqulu haddatsana thumma yaskut thumma yaqulu Hisham ibnu Urwah awil A'mash aw ghairuhuma. Thumma qala Ibnu Hajar wa hadza yanbaghi an yusamma tadlisan qata'. Wa naw'ahu Sakhawi fi syarh Taqrib wa Taysir faqala qad la ya'ti bi adatin liriwayati aslan ma'a siyaqil marwi an ba'di syuyukhi wa dzaka min suwari tadlisil qata' alladhi min suwarihi aidan al-ityan bi sara'ihis siyaq wa la yusammi ahadan. Jadi sami itu tapi tidak menyebutkan apa-apa, ya. Kayak misalnya tadi kunna inda Sufyan bin Uyainah faqala, tapi apa? Dan disebutkan kemudian qala Zuhri kaza. Makanya ketika ditanya asami'ta hadza minhu, ya dia apa? Mengatakan haddatsani bihi Abdul Razzaq an Ma'mar anhu. Jadi an pada syekh-syekhnya, ya kan? Pada syekh-syekhnya. Thumma yanwi qad al-kalam wal i'rad anhu, thumma yadhkur rawiyan min syuyukhihi lam yasma'il marwi minhu ma'a siyaqihi bisanadi. Nah, dia datang dengan konteks ikhwan fillah seakan-akan mendengar, kemudian dia putus. Nah, kemudian menyebutkan perawi dari kalangan syekhnya yang dia tidak mendengar riwayat darinya. Baik, ini contoh untuk tadlisul qata'. Waqad kariha hadzal qisma min at-tadlis jama'atun minal ulama'i wa dammu. Nah, dan ini jelas. Wa kana Syu'bah ashaddan nasi inkaran lidzalik. Wa yurwa anhu annahu qala na'am li an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Dan Syu'bah dulu Hanifillah lebih adalah orang yang sangat keras. Sangat keras dalam mengingkari apa tadlis. Dan diriwayatkan darinya bahwasanya aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku melakukan tadlis. Dan ini riwayatnya masyhur sahih. Wa qala Musallam wa hadza mahmulun 'ala al-mubalaghati fi az-zajr. Dan ini dibawa pada kondisi mubalaghah dalam celaan. Wa qala Syafi'i at-tadlisu akhul kadzib. Syafi'i mengatakan tadlis itu saudaranya kedustaan. Dan ini jelas karena apa? Ada iham yang menunjukkan pemahaman yang keliru. Dia tidak mendengar seakan-akan mendengar. Makanya biasanya seorang yang terbiasa melakukan tadlis ya lama-kelamaan terjatuh dalam kadzib. Mungkin itu dulu.